Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Soleha. Saya mahasiswa psikologi UIN Raden Patah Palembang. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenai salah satu materi pembelajaran dari psikologi pendidikan, guna menyelesaikan tugas individual yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah psikologi pendidikan, yaitu Bapak Dr. Muhammad Uyun MSI. Sebelum masuk ke materi yang akan saya sampaikan, saya akan sedikit membahas mengenai apa itu psikologi pendidikan. Jadi teman-teman, psikologi pendidikan sudah menjadi dasar dalam pembentukan, pembelajaran, pengembangan sistem belajar mengajar, dan penilaian dalam dunia pendidikan. Psikologi pendidikan bermaksud untuk menerapkan psikologi ke dalam proses yang membawa pengubahan tingkah laku. Dengan kata lain, untuk mengajar. Sedangkan arti psikologi pendidikan yaitu suatu cabang dari psikologi yang dalam penguraian dan penelitiannya lebih menekankan pada sebuah pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara fisik maupun mental, yang sangat erat hubungannya dengan masalah pendidikan, terutama yang mempengaruhi proses dan keberhasilan belajar. Teman-teman, perlu kalian ketahui, pentingnya psikologi pendidikan yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan kita dalam memberikan pengajaran, dan mengetahui bagaimana perkembangan anak serta perkembangan kognitifnya. Adapun manfaat yang kita dapat dalam mempelajari psikologi pendidikan, teman-teman, yaitu yang pertama memahami perbedaan siswa. Jadi kita dapat memahami perbedaan siswa. Yang kedua, menciptakan iklim belajar yang kondusif di kelas. Kita dapat menyesuaikan atau membentuk iklim atau kondisi belajar yang kondusif di dalam kelas. Yang ketiga, memahami strategi pembelajaran yang tepat, memberikan bimbingan pada siswa. Yang keempat, berinteraksi dengan tepat dengan siswa. Yang kelima, memberikan evaluasi hasil pembelajaran. Dari manfaat dan pentingnya psikologi pendidikan tadi, teman-teman di sini yang menjadi fokus saya untuk mengajak semuanya belajar bersama yaitu mengenai perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Jadi, perkembangan kognitif ini merupakan sesuatu atau hal penting yang perlu kita pelajari dalam dunia psikologi pendidikan. Nah, di sini saya mengambil tema yaitu perkembangan kognitif menurut kita sebut saja Piaget agar lebih mudah ya, teman-teman. Baik, teman-teman. Di sini bisa kita lihat perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Kognitif yaitu potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan atau knowledge, pemahaman atau comprehension, penerapan atau application, analisa atau analisis, dan sintesa atau sintesis, serta evaluasi atau evaluation. Teori perkembangan kognitif yang paling banyak digunakan dan diterima para ahli adalah teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Menurut Jean Piaget sendiri, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis, perkembangan sistem saraf. Dengan semakin bertambahnya umur seseorang, susunan sel saraf semakin kompleks dan semakin meningkat pula kemampuannya. Jadi Jean Piaget ini memandang bahwa perkembangan kognitif itu merupakan proses dari yang didasarkan oleh mekanisme biologis atau perkembangan sistem sarafnya itu tadi ya teman-teman. Jean Piaget ini mengemukakan 4 konsep perkembangan kognitif menurutnya, yaitu yang pertama ada skema, yang kedua asimilasi, yang ketiga organisasi, dan yang keempat ekvilibrasi. Jadi teman-teman, konsep yang pertama yaitu skema. Skema adalah ketika seorang bayi mencoba membangun pemahamannya mengenai dunia, maka otak mereka yang sedang berkembang itu menciptakan skema. Jadi skema ini yaitu pemahaman dalam menciptakan skema. Jadi seseorang yang sudah dapat mengembangkan atau menciptakan skema atas dasar pemahamannya. Yang kedua ada asimilasi dan akomodasi.
Asimilasi ini digunakan ketika anak mulai menggunakan skema miliknya tadi untuk mendapatkan informasi atau pengalaman baru. Sedangkan akomodasi terjadi ketika anak menyesuaikan skemanya tadi agar sesuai untuk mengelola informasi dan pengalaman baru. Yang ketiga ada organisasi. Menurut Piaget, untuk dapat memahami dunianya, anak-anak perlu berusaha mengorganisasikan pengalamannya secara kognitif. Yang dimaksud dengan organisasi dalam konsep ini yaitu pengelompokan perilaku-perilaku dan pemikiran-pemikiran yang terpisah satu sama lain ke dalam suatu sistem yang tingkatannya lebih tinggi. Yang keempat ada ekuilibrasi, yaitu istilah yang digunakan oleh Piaget untuk menjelaskan bagaimana anak-anak beralih dari satu tahap berpikir ke tahap berpikir selanjutnya. Selanjutnya mengenai tahap-tahap perkembangan kognitif manusia yang dikemukakan oleh Piaget, yaitu terdapat 4 tahapan. Yang pertama, tahap sensori atau sensori motor. Pada tahap ini, perkembangan sensori ini terjadi pada kisaran usia 0 sampai 2 tahun, di mana bayi tidak bisa memisahkan diri dengan lingkungannya. Ia menjadi senter pada dirinya sendiri karena bayi bergerak dari tindakan refleks insting pada saat lahir sampai permulaan pemikiran simbolis. Yang kedua, tahap praoperasional. Pada fase perkembangan kognitif, ini terjadi pada rentang usia 2-7 tahun, yang dimana anak sudah mulai menunjukkan adanya peningkatan pemikiran simbolis dan melampaui hubungan informasi indrawi dan tindakan fisik. Cara berpikir anak pada tahap ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, serta tidak logis. Jadi pada tahap praoperasional ini anak masih memiliki cara berpikir yang labil karena tidak konsisten tadi teman-teman. Yang ketiga ada tahap operasi konkret, yaitu tahap ini terjadi pada rentan usia 7-11 tahun. Karena pada tahap ini anak dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklarifikasikan benda-benda ke dalam bentuk yang berbeda. Tetapi mereka belum bisa memecahkan problem-problem abstrak. Operasi konkret merupakan tindakan mental yang bisa dibalikan yang berkaitan dengan objek konkret yang nyata. Yang keempat ada tahap operasi formal atau formal operasional. Dengan rentang usia 11 tahun sampai dewasa, di mana pada fase ini dikenal juga dengan masa remaja. Remaja berpikir dengan cara yang lebih abstrak, logis, dan lebih idealis. Pada tahap ini, individu sudah mulai memikirkan pengalaman konkret dan memikirkannya secara lebih baik, idealis, dan logis. Kualitas abstrak dari pemikiran operasional formal tampak jelas dalam pemecahan problem verbal. Selain memiliki kemampuan yang abstrak, pemikiran operasional formal juga memiliki kemampuan untuk melakukan idealisasi dan membayangkan kemungkinan-kemungkinan di mana anak sudah mulai melakukan pemikiran spekulasi tentang kualitas ideal yang mereka inginkan dalam diri mereka. Jadi pada tahap operasi formal ini teman-teman, anak itu sudah memiliki pemikiran yang maju, sudah memikirkan untuk kedepannya, karena dia sudah berpikir secara logis dan idealis. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai perkembangan intelektual. Dalam teori Piaget, terdapat 3 poin penting dalam perkembangan intelektual. Yang pertama struktur, kedua isi, dan yang ketiga fungsi. Teman-teman pasti bertanya, apa sih yang dimaksud dengan struktur, isi, dan fungsi dalam perkembangan intelektual menurut Piaget? Baik, di sini akan saya beri pemahaman agar kita sama-sama belajar dan sama-sama tahu bahwa struktur itu yaitu hubungan fungsional antara tindakan fisik dan tindakan mental dan perkembangan berpikir logis anak-anak. Tindakan atau action menuju pada perkembangan operasi dan operasi selanjutnya menuju kepada perkembangan struktur. Jadi dia ini suatu tindakan menuju ke perkembangan selanjutnya. Yang kedua ada isi. Isi yaitu suatu pola pikir anak yang khas tercermin pada respon yang diberikannya terhadap berbagai masalah atau situasi yang dihadapi. Jadi isi ini nih pola pikir yang khas yang terbentuknya suatu respon yang diberikan terhadap masalah atau situasi yang dihadapinya. Seperti pada tahun 1920 dan 1930, Piaget
Dalam penelitiannya tertuju pada isi pikiran anak, misalnya perubahan dalam kemampuan penalaran semenjak kecil hingga menuju dewasa. Konsepsi anak terhadap alam sekitar seperti pada pohon-pohon, matahari, bulan, dan konsepsi tentang beberapa peristiwa alam. Yang ketiga ada fungsi. Fungsi yang dimaksud dalam perkembangan intelektual ini yaitu fungsi pada organisme untuk mensistematiskan proses fisik atau psikologis menjadi suatu sistem yang teratur dan berhubungan serta terstruktur. Sama halnya dengan seorang bayi yang mempunyai struktur-struktur perilaku yang bertujuan untuk memfokuskan visual yang memegang benda secara terpisah. Piaget melihat perkembangan yang intelektual sebagai proses membangun model realitas diri dalam rangka memperoleh informasi mengenai berbagai cara membangun gambaran batin tentang dunia luar. Sebagian besar masa kecil kita dihabiskan untuk aktif mempelajari diri kita sendiri serta memahami dunia luar. Jadi itu tadi teman-teman pembelajaran kita terkait perkembangan intelektual, di mana terdapat struktur, isi, dan fungsi. Selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor perkembangan kognitif. Kita harus tahu dong apa saja faktor perkembangan kognitif. Yang pertama ada faktor hereditas atau keturunan, yang kedua ada faktor lingkungan, yang ketiga ada faktor minat dan bakat, yang keempat ada faktor kematangan, dan yang kelima faktor kebebasan. Tentunya teman-teman ingin tahu lebih dalam apa yang dimaksud dari faktor-faktor yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi, faktor hereditas atau faktor keturunan yang pertama tadi teman-teman, yaitu manusia lahir sudah membawa potensi-potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini yaitu manusia dilahirkan dalam keadaan suci seperti kertas putih yang menjadi bersih, belum ada tulisan atau noda sedikit pun. Namun, karena perkembangan dan faktor lingkungan, jadi manusia ini dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang berada di lingkungannya. Faktor minat dan bakat. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik lagi. Adapun bakat diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Bakat seseorang akan mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Artinya, seseorang yang memiliki bakat tertentu maka akan semakin mudah dan cepat mempelajarinya. Yang terakhir, faktor kebebasan. Kebebasan yaitu keleluasaan manusia untuk berpikir divergen atau menyebar, yang berarti bahwa manusia dapat memilih metode-metode tertentu dalam memecahkan masalah-masalahnya dan juga bebas dalam memilih masalah sesuai kebutuhannya. Teman-teman, dalam dunia pendidikan, psikologi sangat dibutuhkan, terutama psikologi pendidikan bagi seorang guru dalam pengajaran. Adapun akan saya sampaikan kesimpulan atau implikasi teori kognisi dalam psikologi pendidikan atau dalam pendidikan. Yang pertama dapat memusatkan perhatian. Teori kognitif biasanya digunakan dalam strategi mengajar. Teori ini digunakan untuk menarik perhatian siswa agar mereka mau memusatkan perhatiannya pada materi yang akan diajarkan. Terus mengidentifikasikan sesuatu yang penting dan biasa saja. Dan belajar dapat dipertinggi jika guru membantu siswa merasa bahwa betapa pentingnya informasi baru. Untuk melakukan ini, guru perlu membuat tujuan pelajaran sejelas mungkin. Dengan contoh, seorang guru dapat memperjelas perbedaan dan persamaan ide-ide yang disampaikan oleh siswa ketika pelajaran disampaikan, sehingga siswa mengingatnya. Membantu siswa mengingat kembali informasi yang telah dipelajari sebelumnya. Untuk melakukan hal ini, seorang guru dapat meninjau kembali secara singkat pelajaran yang sudah diberikan. Misal, mendiskusikan kata-kata kunci dalam pengajaran kosakata. Membantu siswa memahami dan menghubungkan informasi. Inilah beberapa keuntungan ketika seorang guru mampu memahami teori kognitif dan juga mampu menerapkannya dalam penyampaian materi, sehingga seorang guru dapat mengetahui tingkat pemahaman seorang siswa dan juga seorang guru dapat menarik perhatian siswa, sehingga suasana belajar menjadi kondusif, aktif namun terarah. Oke teman-teman,
Itu tadi terkait perkembangan kognitif yang dapat kita pelajari bersama. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Saya harap teman-teman dapat mengambil manfaatnya karena psikologi pendidikan ini sangat berhubungan dengan kehidupan kita, sehingga teman-teman dapat memahami mengenai perkembangan kognitif. Sekian, jika ada salah kata saya mohon maaf dan kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Makan ikan pakai terasi, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya teman-teman. Kepada Bapak Dr. Muhammad Uyun MSI selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi pendidikan ini, saya juga mengucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye teman-teman.